Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang dinamika partikel. Jadi lanjutan materi dari dinamika gerak dan gaya di bab 7 fisika kelas 10. Langsung saja kita ke materinya. Jadi kita lanjutkan pembahasannya ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang ini. Gaya gesekan pada masalah tikungan. Jadi pertama yaitu membelok pada jalan datar. Ini jalannya mendatar. Jadi mobil bergerak, kemudian berbelok. Maka ada gaya geseknya ya. Jadi gaya gesek jalan dan ban mobilnya. Jadi makanya di sini adalah mu S sama dengan V kuadrat per RG. V-nya ini adalah kecepatan, R-nya adalah jari-jari. Maksudnya ini jari-jari jalannya. Jadi kalau misalnya berbelok, nah jari-jari dari pusatnya ini berapa? Jadi jari pusat belokannya itu berapa? Gitu ya. Nah, jadi R-nya adalah jari-jarinya, G-nya ini gravitasi. Mu S adalah koefisien gesekan statis. Kemudian yang keduanya adalah membelok pada jalan miring. Nah, ada kalanya belokan itu membentuk sudut gitu ya, jalannya miring, membentuk sudut. Jadi seakan-akan mobilnya miring jadi seperti ini. Jadi sudutnya sekian. Nah, ini gambar arah-arah gayanya, gaya normal ya, dan gaya beratnya. Jadi beratnya selalu ke bawah. Jadi di sini ada jalan miring licin. Ketika jalan miring licin, maka untuk mengetahui rumusnya adalah seperti ini. Ini tangen theta sama dengan V kuadrat per R kali G. Kalau ini tadi mu S, sekarang ini diganti dengan tangen theta. Kalau jalannya miring licin. Nah, kalau jalannya miring kasar, ini rumusnya panjang, rumit di sini. Jadi miring kasar ini berarti ada gaya gesek. Makanya di sini ada koefisien gesekan statis. Jadi mu S tambah tangen theta per 1 dikurangi mu S tangen theta ya, sama dengan V kuadrat per RG. Jadi V kuadrat per RG ini adalah dari gaya sentripetal atau dari percepatan sentripetal ya. Jadi percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. Jadi makanya di sini V kuadrat per RG, G-nya itu dari gravitasi. Ada unsur percepatan sentripetalnya juga di sini ya. Oke, selanjutnya adalah ini, gaya pada gerak melingkar. Kalau yang pertemuan yang lalu adalah gaya pada gerak lurus gitu ya, gerak lurus, bidangnya bidang lurus. Nah, sekarang bidangnya bidang melingkar. Contoh gerak bidang melingkar yaitu gerak melingkar pada bidang vertikal. Jadi gerak melingkar pada bidang vertikal di sini contohnya adalah bandul diputar gitu ya. Bandul ini pusat putarannya. Jadi bandulnya diputar, diputar seperti ini, maka akan menghasilkan gayanya. Jadi gayanya itu gaya sentripetal. Maka di sini adalah gaya sentripetal sama dengan gaya di titik P. Gaya sentripetalnya adalah M kali AS. Jadi kalau gayanya bergeraknya melingkar, maka di sini M kali AS. A-nya ini jadi percepatan sentripetal. Nah, kita contoh di titik P. P ini di sini. Nah, di sini ada gaya tegangan tali karena di sini bandulnya dihubungkan tali, jadi ada gaya tegangan tali dan gaya berat ke bawah di sini minus ya. Nah, artinya minus. Di sini karena berlawanan arah dengan gaya sentripetal jadi minus. Mg cos theta, kalau di sini kan Mg, berarti di sini Mg cos theta ya. Makanya di sini T min Mg cos theta. Jadi Mg-nya itu ke bawah. Kalau ke arah ke sini pakai cos theta-nya karena bentuk theta-nya ini di sini sudutnya sesuai dengan aturan trigonometri. AS-nya dirubah jadi V kuadrat per R. Jadi M dikali V kuadrat per R sama dengan T min Mg cos theta. Ini kalau bendanya diputar. Nah, kemudian gerak melingkar vertikal pada sisi sebelah dalam lingkaran. Maksudnya sebelah dalam lingkaran itu di sini ada bendanya ya. Ada benda di dalam lingkaran, bukan di luar. Jadi bendanya di luar lingkaran. Di sini misalkan ember. Ember diisi air, kemudian diputar-putar embernya.
Nah, kalau misalnya diputar-putar, maka menghasilkan gaya sentripetal dan dianggap ini ketika pada posisi di atas airnya nggak jatuh. Airnya jadi cepat gitu ya. Jadi cepat diputarnya, maka airnya pada posisi teratas airnya tidak jatuh, maka di sini ada gaya normal. Gaya normalnya NA, dan di sini ada gaya tegangan tali dan tegangan tali dan Mg-nya di sini. Mg. Nah, kalau misalnya diputar lingkaran, kalau misalnya ini tidak dihubungkan tali, ya tidak ada tegangan talinya. Jadi di sini ada gaya beratnya. Gaya berat. Jadi, oh ya, kita menghitung tentang massa airnya dulu ya. Airnya gitu ya. Airnya kan sebelah dalam, berarti sebelah dalam lingkaran, berarti Mg-nya ke bawah, Na-nya juga arahnya ke bawah. Jadi Na plus Mg sama dengan Ma karena bergeraknya. Jadi Na plus Mg, jadi Na plus Mg karena searah. Jadi MAS-nya V kuadrat sama dengan Na plus Mg. Nah, kelajuan kritis ketika itu gaya normalnya 0. Jadi maka kelajuan kritis adalah akar R kali G, VK. Jadi ketika diputar pada sisi sebelah lingkaran ada kelajuan kritis Mg-nya. Nah, satu lagi adalah gerak melingkar partikel pada sisi sebelah luar lingkaran. Di sini adalah mobil menaiki tanjakan dan menurun lagi berbentuk lingkaran. Nah, ini sebelah luar, maka gaya normalnya ke atas, bukan ke bawah, karena ada di luar. Jadi Fs sama dengan W-nya selalu ke bawah. Jadi ini W-nya positif karena selalu mengarah ke pusat lingkaran. Karena gaya sentripetal ini selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi searah dengan gaya sentripetal W min Na. Jadi MA Mg kali Na, atau dibalik Mg min Na sama dengan M kali A. Jadi M V kuadrat per R sama dengan Mg min Na. Kelajuan kritis maksimal adalah Na sama dengan 0. Jadi V sama dengan R kali G. Oke, sampai di sini materinya. Kita akan bahas satu persatu tentang soal-soal yang ada di dinamika partikel. Kita lanjutkan soal-soalnya ya. Ini contoh soalnya, masih contoh soal dinamika partikel. Yang pertama ini ya. Jadi massa A 4 kg, massa B 6 kg dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F 40 Newton ke kanan dengan sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Jadi ada dua balok A dan B yang ditarik dengan gaya F, dihubungkan dengan gaya tali tegangan. Di sini T, ada tegangan talinya. Lantainya itu kasar karena di sini ada koefisien gesekan statis yaitu 0,1. Yang ditanyakan adalah percepatan dan tegangan talinya. Jadi tegangan tali penghubung antara kedua bendanya. Oke, kita kerjakan. Jadi yang pertama adalah diketahuinya massa A-nya 4 kg, B-nya 6 kg, F-nya adalah 40, gaya elektriknya adalah 40, dan koefisien gesekan adalah 0,1. Tetanya 37. Ditanyakan A-nya dan T-nya. Kita jawab. Jadi ketika menjawab ini kita harus gambarkan arah-arah gayanya dulu. Ini arah-arah gaya lengkapnya. Ya, kalau tadi ada gaya tarik doang. Nah, di sini ada gaya tarik dan gaya gesek, gaya normal gitu ya. Jadi ada benda A terdiri dari gaya normal, gaya berat, dan gaya geseknya, kemudian ada tegangan talinya. Kemudian di sini juga benda B, ada gaya normal, gaya berat, gaya gesekannya, dan gaya tariknya. Nah, karena membentuk sudut, berarti gaya tariknya ada dua. F cos arah mendatar dan F sin arahnya vertikal. Kita untuk menghitung gaya. Nah, untuk menghitung percepatan, jadi karena ini kedua benda ini ditarik dengan gaya ini, maka arah geraknya itu ke kanan, searah dengan arah gaya. Gayanya ke kanan berarti arah geraknya ke kanan. Maka di sini sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi mendatar ke kanan, sigma Fx M kali A. Kita lihat gaya-gaya mendatarnya. Nah, kita abaikan gaya tegangan tali ini kan ada dua, tegangan tali A dan tegangan tali B. Ini besarnya sama. Berarti kalau misalnya kita hitung ini besarnya 0. Jadi kita abaikan dulu tegangan talinya karena ini nyambung talinya. Jadi kita abaikan dulu untuk menghitung keseluruhan gayanya ini. Jadi sigma Fx sama dengan M kali A.
Jadi arahnya mendatar, jadi sini F cos 37 dikurangi dengan gaya gesekan B dikurangi dengan gaya gesekan A. Itu arah gaya mendatarnya. Jadi F cos 37 dikurangi FG, B gaya gesek B, dan dikurangi gaya gesek A sama dengan ada dua benda, jadinya massa A ditambah massa B kali percepatan. Nah, ini total gayanya pada sumbu X ya, dan total massanya juga. Nah, kita belum bisa menghitung karena gaya geseknya kita harus cari dulu. Jadi kita mencari gaya geseknya itu dari benda A dan benda B. Ya. Jadi dari benda A kita hitung gaya normalnya dulu. Jadi kita benda A dulu, gaya normalnya kita hitung dulu. Jadi normal A-nya itu pada sumbu vertikal, maka sigma F sama dengan 0. Jadi NA min WA sama dengan 0. Jadi NA min MA kali G sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan 40 Newton. Jadi gaya geseknya adalah mu dikali 4. Nah, 4 Newton. Dapatkan gaya gesek benda A adalah 4 Newton. Kemudian benda B-nya sama. Benda B-nya adalah sama. Jadi sigma F sama dengan 0. Karena tidak ada pergerakan pada sumbu vertikal, jadi 0. Jadi NB ditambah F sin 37 dikurangi dengan W. Jadi NB tambah F sin 37 dikurangi dengan W. Kita hitung. Ini F-nya 40, sin 37 adalah 0,6. M-nya 6, G-nya adalah 10, sama dengan 0. Nah, kita dapatkan di sini NB-nya adalah 36 Newton. Jadi gaya geseknya dikali 0,1. Jadi 3,6 Newton FGB-nya. Kita sudah mendapatkan gaya gesek A dan gaya gesek B, maka masukkan ke persamaan awal untuk mencari A. Ya, ini persamaan awalnya, kita masukkan gaya geseknya. Jadi gaya geseknya kita masukkan ke sini. Nah, ini. Jadi F-nya sudah ketemu, sudah ada 40, cos 37-nya 0,8, FGB-nya 4, gaya gesek benda B-nya 4, gaya gesek benda A-nya 3,6. Di sini jumlah masanya 4 tambah 6. Jadi 32 tambah 32 dikurangi 7,6. Di sini kan minus tambah minus ya minus, di sini 7,6 sama dengan 10A. Jadi A-nya adalah 2,44 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Untuk mencari tegangan tali, kita tinjau salah satu bendanya saja ya. Jadi bendanya ditinjau satu saja. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya tegangan talinya 0. Jadi misalkan di sini tinjau benda A. Nah, kan kalau tinjau benda A ada tegangan tali nih di sini. Dan di sini ada gaya FGA-nya. Sama saja tegangan talinya dengan benda B juga. Nah, di sini kita tinjau benda A-nya dulu, benda A saja ya. Walaupun kita tinjau dari benda B juga hasilnya sama tegangan talinya. Jadi sigma Fx sama dengan M kali A karena bergerak dalam sumbu X. Jadi T min 4, gaya gesek A-nya 4, jadi T min 4 sama dengan 4A. MA-nya 4, A-nya sudah ketemu, di sini 2,44, maka dimasukkan 2,44. 2,44 kali 4 adalah 9,76. 4-nya pindah ke sini jadi plus, jadi positif. Maka tegangan talinya adalah 13,76 Newton. Nah, ini yang pertama, mencari percepatan dan tegangan tali. Jadi tegangan tali itu ditinjau dari salah satu benda saja. Hasilnya sama ketika kita meninjau benda B juga gitu ya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua soalnya di dalam sebuah lift ditempatkan timbangan badan gitu ya. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya, didapatkan bahwa berat badan orang tersebut 500 Newton. Nah, jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, G-nya 10 meter per second, maka berapakah gaya normal orang tersebut? Jadi gaya normal ini adalah gaya persentuhan antara permukaan bawah orang, jadi dengan lantai ya. Dengan lantai. Jadi persentuhan antara orang dan lantainya. Diketahuinya beratnya adalah 500 Newton. A-nya 5 meter per second. G-nya 10. Tanyakan gaya normalnya. Jadi gaya normal ini adalah berat normal ketika bergerak gitu ya. Berat kalau ini kan beratnya 500 Newton ketika diam.
Nah, kalau ketika bergerak ini gaya normal. Jadi kalau misalnya ketika diam, itu gaya berat itu sama dengan gaya normal. Jadi kalau diam, gaya beratnya sama dengan gaya normal. Jadi kalau diam, gaya normalnya itu 500 Newton juga. Nah, kalau bergerak berapa gayanya? Nah, ini bergerak ke atas. Ya, kita gambarkan, ini gambarnya, bergerak ke atas. Jadi ini, maka pakai sigma F sama dengan MA. Jadi jangan 0 ya, karena bergerak ke atas. Jadi yang positif adalah N-nya. Jadi N min W sama dengan M kali A. W-nya itu M kali Y. Oh iya, M-nya itu belum ada. Berapakah M-nya? Nah, M-nya itu dicari dari W. W sama dengan 500. Berarti M kali G sama dengan 500. G-nya 10. Maka M-nya adalah 50 kg. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi N min W sama dengan ini. Jadi N min 550 dikali 5 di sini. N min 500 sama dengan 250. Jadi N-nya sama dengan 750. Jadi ketika diam, gaya normalnya itu adalah 500 ya, sama dengan gaya berat. Nah, ketika naik ke atas, itu lebih besar gaya normalnya, yaitu 750 Newton. Nah, bagaimana kalau turun? Hitung sendiri. Ya, kalau turun. Jadi disesuaikan dengan arah geraknya ya, kalau turun. Ini contoh yang kedua, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu sebuah tikungan datar dengan jari-jari kelengkungannya 20 meter. Jadi kelengkungannya itu 20 meter jari-jarinya. Dirancang untuk dilalui mobil dengan kecepatan maksimum 10. Berapakah koefisien gesekan ban dan jalannya? Jadi yang ditanya koefisien gesekan. Ini tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi R-nya 20, V-nya 10 ya. Tanyakan adalah gaya gesek. Koefisien gesek, bukan gaya gesek. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Mu sama dengan V kuadrat per RG. V-nya sudah ada, R-nya sudah ada, dan G-nya juga sudah ada. Jadi sama dengan 0,5. Nah, sudah ini contoh pergerakan pada jalan yang membelok ya, jalan miring gitu ya, belok. Selanjutnya, nah ini tikungan miring yang licin ya. Jadi tikungannya miring yang licin, kalau tadi datar tikungannya. Radiusnya atau jari-jarinya 40 akar 3 meter. Nah, kemiringan badan jalannya adalah 30, tetanya 30 derajat, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan maksimum yang diizinkan pada saat melalui tikungan itu. Ini licin, jadi nggak ada kayak gini. Nah, R-nya 40, akar 3, tetanya 30, G-nya 10. Ditanyakan adalah V-nya, kecepatannya. Berapakah kecepatannya? Jadi dimasukkan aja ke rumus tangan 30 sama dengan V kuadrat per RG. Tangan 30 adalah 1/3 akar 3 ya. 1/3 akar 3 sama dengan V kuadrat per 40 akar 3 kali 10. Jadi ini dikalikan dulu, maka hasilnya adalah 400 akar 3. Maka V kuadrat itu sama dengan 400 akar 3 dikali ini, 1/3 akar 3. Jadi V kuadrat sama dengan 1/3 akar 3 kali 400. Maka hasilnya adalah 400, jadi V sama dengan akar 400. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per second. Ini pada tikungan miring yang licin, contohnya ya. Contoh yang kelima adalah ini, contoh yang kelima. Jadi mobil melalui jalan yang naik turunnya. Jadi mobil dengan massa 2 ton bergerak dengan kecepatan 20 meter per second menempuh lintasan dengan jari-jari 100 meter. Jika kecepatannya 20, tentukan gaya normal yang dialami mobil saat berada di puncak lintasan. Ya. Ketahuinya massanya 2 ton. Artinya 2 ton ini dirubah menjadi 2000 kg. Kecepatannya V-nya 20, R-nya 100 meter. Yang ditanyakan gaya normalnya. Nah, jawab, kita gambarkan arah gayanya ya. Jadi ketika mobil melalui ini, jalan naik dan turun ini,
Nah, mobil ketika berada di puncak itu ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, ya, di sini ada gaya normal dan gaya berat. Jadi ketika di puncak ada itu gayanya ya. Di sini ada gaya sentripetalnya mengarah ke pusat lingkarannya. Jadi kita abaikan gaya ke kanan atau ke kirinya, karena kalau di puncak diibaratkan mobilnya berhenti gitu ya, tidak ada gaya ke arah kanan dan kiri. Kita abaikan dulu, karena yang dihitung gaya normalnya, bukan gaya ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau gaya normalnya itu arahnya vertikal, maka di sini sigma Fy sama dengan M kali A. Jadi kalau sigma Fy sesuai dengan rumus ya, kalau rumusnya kan M kali A langsung ya, kalau ini sigma Fy dulu, sigma Fy sama dengan M kali A, karena kan M kali A saja, karena di sini adalah sentripetal, maka di sini ganti percepatannya itu percepatan sentripetal. Jadi sigma Fy nya adalah N dikurangi, bukan N dikurangi W, jangan N dikurangi W, karena di sini sentripetal itu arahnya ke pusat, jadi gaya sentripetal ini arahnya ke pusat, maka W dikurangi N. Ya, di sini W dikurangi N. Jadi arah yang positif itu adalah searah dengan arah gaya sentripetal. Jadi W min N, bukan N min W ya. Hati-hati kebalik di sini. Jadi kalau misalnya membentuk lingkaran, gaya yang ada itu adalah gaya sentripetal menuju pusat lingkaran. Jadi menuju pusat lingkaran ini positif. Sedangkan sebaliknya, arahnya berlawanan ya negatif. Jadi W min N sama dengan M kali percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Nah, kita masukkan angkanya, M kali G min N sama dengan MV kuadrat per R. Jadi M-nya 2000 dikali 10, 20.000. N-nya dicari, 2000 dikali 20 akar 2 per 100. Jadi hasilnya adalah 8000. Maka N-nya pindah ke sini jadi positif, 8000-nya pindah ke sini jadi negatif. Jadi N sama dengan 20.000 dikurangi 8000. Jadi N-nya adalah gaya normalnya adalah 12.000 Newton atau 12 ton. Jadi ya, ini gaya normalnya 12.000 Newton. Oke, itu selanjutnya. Terakhir, ini contoh bandul digerakkan melingkar. Jadi sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jarinya 50 cm. Ini talinya panjangnya ya, atau panjang talinya 50 cm seperti gambar berikut. Ini bandulnya. Nah, jika massa bendanya adalah 200 dan percepatan gravitasi 10 meter per second, tentukan besar tegangan tali ketika benda berada di titik tertinggi. Massa bendanya 200 gram. Nah, percepatannya ini 10 meter per second. Ya, ini sudah SI, sedangkan di sini belum SI, di sini nih. Nah, satuannya kita ubah dulu. Di sini R-nya 50, kita ubah menjadi meter. Ya, di sini diketahui kecepatan juga ya. Nah, ini masanya 200 gram. Diubah menjadi kilogram juga, 0,2 kilogram. G-nya 10 meter per second kuadrat. Ini mengikuti, kenapa kita ubah satuannya? Ini mengikuti G yang satuannya meter per second kuadrat dan mengikuti percepatan juga meter per second kuadrat. Jadi dalam G ini sudah SI, V ini juga sudah SI, maka R dan M-nya harus mengikuti juga dalam SI, gitu ya. Jadi satuan internasional. Makanya diubah 0,5 meter dan ini 0,2 kilogram yang tadinya gram ya. Ditanyakan tegangan tali. Panjang talinya 0,5. Nah, kita gambarkan ketika di puncak atau di atas ya. Jadi titik maksimum ketika di atas ini. Ketinggiannya maksimum. Nah, ketika di atas ada gaya tegangan talinya ke bawah, terus gaya beratnya juga ke bawah gitu ya. Maka gaya sentripetalnya ke bawah juga, ke pusat lingkaran gaya sentripetalnya ya. Jadi sigma Fy sama dengan M kali A, A-nya percepatan sentripetal. Sigma Fy-nya jadi ini searah dengan gaya sentripetal, searah dengan arah gaya sentripetal ya, Fy-nya. Jadi T plus W, jadi M kali A. T plus W sama dengan T plus MG, M kali V kuadrat per R.
Kita hitung M-nya 0,2, G-nya 10, M-nya 0,2, V-nya 10, dan R-nya adalah 0,5. Jadi hasilnya ini 2, 40. Jadi 40 dikurang 2 adalah 38 Newton. Nah, ini hasil tegangan talinya. Jadi tegangan talinya adalah 38 Newton. Nah, itu saja contoh-contoh soal dari dinamika partikel. Sampai di sini saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.